Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Nur Azizah. Video kali ini, aku bakal membahas materi mengenai IPv6. Nah, sebelumnya apa sih IPv6 itu? Jadi di sini, IPv6 atau singkatan dari Internet Protocol version 6 merupakan versi baru dari protokol IP yang dapat menggantikan IPv4 ya teman-teman. Nah, di sini IPv6 mempunyai panjang 128 bit, jauh lebih besar dibandingkan IP versi 4 yang hanya memiliki 32 bit. Sehingga IP versi 6 ini bisa menampung lebih dari 340 unique LAN alamat. Jadi, di sini IP versi 6 merupakan pengganti dari IP versi 4 karena dia itu memiliki kapasitas alamat yang lebih besar dibandingkan dengan IP versi 4 ya, teman-teman. Selanjutnya, di sini ada perbedaan antara IP versi 4 dengan IP versi 6. Yang pertama itu, IP versi 4 deployed 1981, sedangkan untuk IP versi 6 itu deployed 1998. Jadi jauh ya, teman-teman. Yang kedua itu, IP versi 4 dia memiliki 32 bit IP address. Sedangkan untuk IP versi 6 itu dia memiliki 128 bit IP address. Jadi IP versi 6 itu lebih besar ya teman-teman. Nah, untuk IP versi 4 dia itu 4.3 billions address. Sedangkan untuk IP versi 6 itu 7.9 kali 10 pangkat 28 address. Selanjutnya di sini IP versi 4 itu dia address must be used and max. Sedangkan untuk IP versi 6 yaitu every device can have unique address. Lalu di sini IP versi 4 numeric decimal notation, sedangkan untuk IPv6 itu alphanumeric hexadecimal notation. Dan di sini tuh ada contoh dari IP versi 4. Dia itu seperti biasa ya teman-teman, 192.168.5.18. Sedangkan untuk IP versi 6 ini dia tuh ada angka kayak huruf ya teman-teman. Selanjutnya, untuk IP versi 4 itu dia DHCP atau manual configuration di sini ya teman-teman. Sedangkan untuk IP versi 6 itu dia support auto configuration. Jadi gitu ya teman-teman, untuk perbedaan antara IP versi 4 dengan IP versi 6. Selanjutnya, di sini itu ada tipe dari IP versi 6. Nah, untuk tipenya itu ada 3. Yang pertama itu ada link lokal. Nah, link lokal itu merupakan komunikasi antara perangkat dalam satu LAN atau link lokal. Nah, link lokal biasanya diawali dengan FE. Contohnya FE 80.2.2/10. Terus yang kedua itu ada Global Unicast. Di sini, Global Unicast merupakan alamat publik IP versi 6 yang dapat mengakses internet. Nah, untuk Global Unicast biasanya itu diawali dengan 2 atau 3. Nah, contohnya itu di sini ada 2000.2.2/3 atau 3000.2.2/3. Dan yang terakhir itu ada unique lokal. Di sini tuh alamat privat IP versi 6. Nah, untuk unique lokal biasanya diawali dengan FC atau FD. Contohnya itu FC 00.2.2/7 atau FD 00.2.2/7 ya teman-teman. Selanjutnya itu ada address compression. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini tuh ada contoh dari IP versi 6. Nah, ini contohnya ya teman-teman, 2002.2.2.56ca.2.0023.20 sebanyak 4 kali, titik 2 0 sebanyak 4 kali, terus titik 2 0 sebanyak 3 kali, terus A. Nah, teman-teman, di sini tuh ada beberapa aturan yang kita jalankan untuk mengkompres IP versi 6 yang panjang ini agar jadi ringkas seperti ini. Untuk aturan yang pertama itu, kita harus menghapus angka 0 yang ada di depan.
Di sini kan 2002, gak ada angka 0 ya teman-teman di depan. Kita tinggal kebawahin, terus DB6 juga tinggal dikebawahin. Dan di sini tuh ada 08 AB. Nah, nolnya itu diilangin. Jadi yang dikebawahin itu cuma 8 AB. Terus di sini tuh ada 56 CA. Gak ada nolnya maka kita kebawahin. Nah, di sini tuh ada 0023. Maka 0 yang di depan ini kita hapus. Jadi yang dikebawahin itu cuma 23. Terus di sini tuh ada 40, maka yang dihapus itu cuma 30. Jadi yang satunya itu tinggal dikebawahin. Ini juga sama. Terus ini tuh ada 30, lalu A. Nah, yang 30-nya itu kayak kita hapus, jadi yang kita kebawahin itu yang A. Nah, di sini tuh ada catatan teman-teman. Jika ada 0 berturut-turut, maka gunakan simbol titik 2 sebanyak 2 kali. Mau sebanyak apapun 0 yang ada. Nah, di sini tuh ada contohnya ini, nolnya ada 2. Maka kita gunakan titik 2 seperti ini, teman-teman. Jadi hasilnya itu nanti kayak gini ya, teman-teman. Selanjutnya, di sini ada IPv6 compression example. Nah, di sini tuh udah ada contoh dari IP versi 6-nya. Lalu kita akan coba ringkas. Nah, di sini tuh ada catatan teman-teman. Jika ada 0 berturut-turut di depan atau di belakang, maka tidak bisa di-compression keduanya. Jadi dia tuh harus memilih salah satu, teman-teman. Nah, contohnya itu di sini IP-nya FE80 titik 20 sebanyak 4 kali, titik 20 sebanyak 4 kali, titik 21234, titik 20202, titik 2 B3FF, titik 20 sebanyak 4 kali, titik 20 sebanyak 4 kali. Nah, di sini kan teman-teman nolnya berturut-turut ya. Untuk contoh hasil yang salah itu, dia mengkompres di keduanya, teman-teman. Nah, ini jadi titik 2, di sini juga titik 2. Sedangkan untuk contoh yang benar itu di sini, dia itu memilih salah satu, teman-teman. Misalkan di sini itu dia menggunakan titik 2 sebanyak 2 kali, maka yang di belakang itu dia menggunakan titik 20, titik 20, ataupun sebaliknya, teman-teman. Selanjutnya di sini ada exercise address uncompression. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tuh IP versi 6 yang sudah kita sederhanakan atau sudah kita kompres. Lalu kita tuh ingin menjabarkannya, teman-teman. Di sini untuk IP versi 6 yang kita sudah sederhanakan itu ada FE80.2.214.2.202.2 B3FF .2A.223. Di sini kita akan hitung dulu oktetnya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini tuh ada 6 oktet ya, teman-teman. Maka kurangnya itu 2 oktet. Nah, untuk 2 oktetnya itu, karena di sini ada titik 2 sebanyak 2 kali, maka 2 oktetnya itu pasti 0 sebanyak 4 kali, titik 2, 0 sebanyak 4 kali. Jadi kayak 0 sebanyak 8 kali, teman-teman. Maka di sini tuh FE80 pada oktet pertama dia tuh udah benar kita kebawahin, terus di sini tuh ada titik 2 sebanyak 2 kali, maka dia tuh jadinya seperti ini ya, teman-teman. Lalu di sini tuh ada 1 2 3 4 kita kebawahin. Terus di sini tuh ada 202. Nah, di depannya itu pasti ada 0, teman-teman. Kita kebawahin 0-nya terus 202. Nah, B3FF kita tinggal kebawahin. Terus di sini ada A, maka yang di depannya itu pasti ada 30 karena di sini tuh cuma 1. Kita ke bawahin 30 lalu A. Nah, di sini juga ada 23. Nah, di 23 juga pasti di depannya ada 20. Karena di sini tuh ada 2 angka. Maka hasil yang akan kita jabarkan itu pasti ada 8 oktet, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan benar ya, teman-teman, ini tuh ada 8 oktet. Selanjutnya, di sini ada latihan soal, teman-teman. Teman-teman bisa coba untuk mengerjakannya terlebih dahulu. Dan jika sudah, di sini aku sudah menjawab soalnya ya, teman-teman. Untuk soal pertama itu, di oktet pertama dia 2001 tinggal dikebawahin.
Terus di oktet kedua itu dia di awalnya ada 0, maka nolnya kita hapus. Jadi yang diturunin itu cuman DB8. Terus di oktet ketiga dan keempat itu tuh ada 0 secara berurutan. Maka di sini tuh kita ubah menjadi titik 2 sebanyak 2 kali. Terus di sini ada 8320, kita tinggal ke bawahin. Terus yang FF00 kita tinggal ke bawahin juga. Terus di sini tuh ada 0042. Nah, di depannya itu ada 0. Maka kita hilangkan nolnya. Jadi yang di kebawahin itu ada 42. Dan ini juga sama ya teman-teman untuk yang 0001. Yang di kebawahin itu cuma 1. Terus di nomor 2 itu ini udah dikompres teman-teman. Kita akan coba untuk lebih rinci teman-teman. Kita hitung dulu di sini ada berapa oktet? 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5 oktet. Berarti ada 3 oktet teman-teman. Nah, untuk yang 3 oktetnya itu ada di 00 teman-teman. Di sini FE80 itu kita turunin, terus di sini ada titik 2 sebanyak 2 kali. Maka di sini tuh kita turunin teman-teman. 0 sebanyak 4 kali, titik 2, 0 sebanyak 4 kali, titik 2, 0 sebanyak 4 kali. Nah, di sini tuh ada 202, karena di sini ada 3, maka di depannya itu pasti ada 0-nya. Kita turunin. Terus yang B3FF sama yang FE1E kita turunin. Terus yang 8329 juga kita turunin aja, teman-teman. Dan di sini untuk soal nomor 3, pada oktet pertama kita tinggal turunkan. Terus ini tuh ada 0 secara double, teman-teman. Jadi kita tuh memilih salah satu. Misalkan di sini tuh jadi 0.20. Terus di sini tuh 1, 2, 3, 4 kita tinggal turunin. Nah, di sini ada 0 lagi teman-teman, 0 secara berurutan. Maka di sini tuh kita pakai yang titik 2 sebanyak 2 kali. Terus di sini tuh ada 0, 2, 0, 2. Karena 0-nya di depan, kita hilangkan 0-nya. Jadi yang di kebawahin itu cuman 2, 0, 2. Dan di sini tuh ada A, B, C, D, kita tinggal turunin. Jadi teman-teman untuk yang berurutan itu kita bisa memilih salah satu untuk diringkas dan satu lagi kita tulis seperti ini contohnya teman-teman. Selanjutnya di sini ada tabel perbedaan prefiks dari IP versi 4 dengan IP versi 6. Yang pertama itu ada panjang alamat. Untuk IP versi 4 seperti yang teman-teman tahu bahwa di sini tuh IP versi 4 memiliki 32 bit. Sedangkan untuk IP versi 6 itu dia memiliki 128 bit. Lalu yang kedua itu ada format alamat. Nah, untuk IP versi 4 dia itu x.x.x.x. Jadi dia itu menggunakan titik. Lalu untuk IP versi 6 itu dia x.2 x.2 sebanyak 8 kali. Nah, dia itu menggunakan titik 2, teman-teman. Selanjutnya di sini untuk jumlah oktet dari IP versi 4 itu tuh 4 oktet, sedangkan untuk IP versi 6 dia tuh 8 oktet. Nah, IP versi 4, satu oktetnya itu terdiri dari 8 bit. Sedangkan untuk IP versi 6 itu, satu oktetnya terdiri dari 16 bit. Nah, di sini ada contoh IP dengan prefiks. Nah, untuk IP versi 4 itu 192.168.1.1/24. Lalu di sini ada IP versi 6 contohnya itu 201.2 dbb.296.2 Dan di sini ada representasi biner dari IP versi 4 dan juga IP versi 6. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini perbedaannya. Selanjutnya ada visualisasi struktur alamat. Nah, teman-teman bisa lihat secara rinci untuk IP versi 4, dia itu terdiri dari
4 oktet yang dimana satu oktetnya itu terdiri dari 8 bit dan ini contoh dari IP-nya. Sedangkan untuk IP versi 6 ini dia terdiri dari 8 oktet dan satu oktetnya itu terdiri dari 16 bit dan ini adalah contoh dari IP versi 6 teman-teman. Selanjutnya, kita bakal coba untuk mengimplementasikannya di Cisco Packet Tracer. Seperti biasa, di sini aku sudah memiliki topologi teman-teman, yang terdiri dari 2 PC dan juga 2 router. Nah, di sini aku menggunakan IP versi 6. Nah, bagaimana sih cara kita mengkonfigurasi menggunakan IP versi 6? Jadi ini tuh sama aja ya teman-teman. Di sini kita masuk ke router 0, lalu kita config seperti biasa, enable config. Kita masuk ke interface gig 00, kita no shutdown. Setelah itu kita masukkan komennya IPv6 address. Di sini kita memasukkan IP versi 6-nya ya teman-teman. Di sini kita menggunakan slash teman-teman. Untuk perbedaannya itu, di IP versi 6 dia menggunakan slash, sedangkan untuk di IP versi 4 itu dia menggunakan subnet mask teman-teman. Kita masuk lagi interface gig 01, lalu no shutdown. Kita masukkan IP-nya 23. Kita enter. Selanjutnya kita masuk ke router 1. Kita config yang sama. Kita masuk ke interface, lalu kita no shutdown. Lalu IPv6 address 2001 db8.2.2.2/64. Kita masuk ke interface gig 01, kita no shutdown, lalu kita bikin lagi IPv6 address, kita masukkan lagi komennya. Selanjutnya kita masukkan IP ke PC 0 teman-teman. (2001.2) db8 2. Di sini /64. Di sini kita masukin juga gateway-nya. Di sini udah selesai. Lalu kita masuk ke PC 1 lagi. Kita konfigurasi yang sama. Kita gunain /64. Lalu kita juga menggunakan default gateway ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita udah selesai ya. Selanjutnya, aku bakal coba untuk mengkonfigurasi routing statik pada IPv6 ini. Nah, seperti biasa kita masuk ke router 0, kita exit, lalu kita masukkan komennya IPv6 unit cache routing, lalu IPv6 root, kita masukkan IP-nya. Ini tuh IP tetangganya teman-teman. 2001.2 db
8.2 20.2.2/64. Kita masukkan IP jalurnya 2001.2 db 8.2 23.2.2. Nah, di sini udah selesai. Kita masukkan di router satu lagi. Kita exit, lalu IP v6 unique cache routing, lalu IP v6. Kita masukkan IP-nya. Kita masukkan IP-nya 2001.2 db 8.2.2/64. Lalu jalurnya juga teman-teman 2001.2 db 8.23.2.2/1. Maaf teman-teman, ini ada yang salah. Lalu kita coba lihat to show IPv6 root. Nah, di sini udah ada ya teman-teman. Coba kita kirim. Dan di sini sudah successful. Lalu di sini kita bakal menghapus routing statiknya ya teman-teman, dengan cara menambahkan komen no IP versi 6 terus IP-nya. Kita juga hapus di sebelahnya lagi no IP versi 6. Nah, di sini kita udah selesai. Sekarang kita bakal coba untuk mengkonfigurasi dynamic routing pada IP versi 6. Di sini aku udah masuk ke router 0. Lalu kita masukkan komen IPv6 router OSPF1, kita enter. Nah, di sini ada informasi bahwa kita harus membuat router ID, teman-teman. Aku bakal masukin router ID, misalkan di sini 10.10.10.1. Lalu kita masuk ke interface 300. Lalu kita masukkan komen IP v6 OSPF1, misalkan di sini area 0. Lalu kita masuk lagi ke interface di 01. Lalu kita masukkan lagi komennya. Sekarang kita masuk ke router sebelahnya lagi. IPv6 router OSPF, misalkan di sini 2. Lalu kita masukkan lagi router ID 10.10.10.2. Nah, di sini tuh aku mengikuti yang OSPF 2, makanya belakangnya 2. Lalu kita masukkan ke interface 00. Lalu kita masukkan komennya IPv6 OSPF 2 area 0. Lalu kita masuk lagi ke interface di 01. Kita masukkan lagi komennya. Nah, sekarang coba kita kirim pesan ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini tuh udah successful. Sekarang kita bakal coba nge-ping. Ping 2001 db 8.10. Nah, teman-teman udah lihat bahwa sekarang itu udah replay atau udah berhasil ya.
Dan untuk yang terakhir itu kita akan coba untuk mengkonfigurasi EJRP. Di sini kita akan hapus dulu konfigurasi dynamic routing ya. Kita masuk ke router 0 ya, kita masukkan komennya no IPv6 router OSPF1. Lalu kita masuk ke router sebelahnya lagi, kita juga masukkan komen no IPv6 router OSPF2. Lalu di sini kita akan mengkonfigurasi routing EJRP ya teman-teman. Kita masukkan komennya IPv6 unit cache routing, lalu kita masukkan lagi IPv6 router EJRP misalkan 10, lalu kita masukkan lagi EJRP router ID-nya misalkan 10.10.10.1, lalu kita no shutdown. Nah, di sini kita harus menambahkan komen no shutdown ya agar berhasil. Lalu kita masuk ke interface gig 00, masukkan komennya IPv6 EJRP 10, lalu interface gig 01, kita masukkan lagi komennya IPv6 EJRP 10. Nah, di sini udah selesai. Selanjutnya kita masuk ke router sebelahnya. Kita konfigurasi yang sama. IPv6 unit cache routing, lalu IPv6 router EJRP 10, lalu EJRP router ID 10.10.10.1. Selanjutnya kita no shutdown. Lalu kita masuk ke interface gig 00. Kita masukkan lagi komennya IPv6 EJRP 10. Kita masukkan lagi komennya satu lagi. Interface gig 01. Nah, komennya sama ya teman-teman, IPv6 EJRP 10. Nah, di sini ada pemberitahuan teman-teman. Kita akan coba cek. Nah, di sini udah successful ya teman-teman. Lalu kita akan coba cek dulu. Di sini do show IPv6 root. Nah, di sini itu sebagai EJRP dan di sini udah ada ya teman-teman nih. Kalau teman-teman lihat. Lalu kita akan coba ke command prompt ping 2001.2 db8.2 20.2.22. Nah, di sini udah berhasil ya teman-teman. Teman-teman, mungkin terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.